Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala berbahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suamiku, Seorang Simpanan. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Di sebuah desa yang tenang dan damai, hidup sepasang suami istri bernama Supri dan Indah. Kehidupan mereka tampak sempurna. Supri seorang pria pekerja keras, bekerja di bidang dekorasi acara pernikahan. Pekerjaannya sebagai pekerja lepas membuatnya selalu sibuk. Tetapi ia menikmati setiap momen, terutama ketika melihat senyum di wajah orang-orang yang mengagumi hasil kerjanya. Indah, istrinya, adalah sosok istri yang lembut dan penuh kasih. Bersama mereka merawat anak laki-laki yang ceria bernama Rizky, yang baru saja memasuki sekolah dasar. Kehidupan rumah tangga mereka tampak ideal. Meskipun Supri hanya seorang pekerja lepas, ia selalu berhasil mencukupi kebutuhan keluarganya. Rumah mereka sederhana tetapi penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Supri dan Indah saling melengkapi, saling mendukung dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Namun di balik kebahagiaan itu, mulai muncul bayangan gelap yang perlahan merusak keharmonisan mereka. Semua bermula ketika mertua Supri, orang tua Indah, mulai terlibat lebih jauh dalam kehidupan rumah tangga mereka. Masalah dimulai ketika mertua Supri mulai sering datang ke rumah mereka, meminta bantuan finansial. Awalnya Supri dengan senang hati membantu. Baginya membantu keluarga istri adalah tanggung jawab yang harus ia penuhi. Namun lama-kelamaan permintaan bantuan itu menjadi semakin sering dan semakin besar, hingga mulai mempengaruhi kondisi keuangan mereka. Meskipun Supri bekerja keras, pendapatan sebagai pekerja lepas juga tidak selalu stabil. Dengan tekanan dari mertuanya, Supri mulai merasa tertekan. Ia ingin menjadi suami dan ayah yang baik. Tetapi permintaan mertuanya membuatnya merasa terbebani. Namun Supri tidak bisa menolak, karena ia tahu Indah sangat menyayangi orang tuanya. Indah pun berada dalam situasi yang sulit. Ia memahami beban yang dirasakan suaminya, tetapi sebagai anak, ia merasa tidak bisa menolak permintaan orang tuanya. Ia terjebak di antara dua cinta, cinta untuk suaminya dan cinta untuk orang tuanya. Seiring waktu, ketegangan dalam rumah tangga Supri dan Indah semakin meningkat. Setiap kali mertua datang meminta bantuan, Supri dan Indah semakin sering berdebat. Supri merasa semakin tertekan, dan sementara Indah merasa semakin terpojok. Mereka mulai kehilangan kehangatan yang dulu selalu ada di antara mereka. Rizky yang masih terlalu kecil untuk mengerti sepenuhnya mulai merasakan perubahan suasana di rumah. Ia tidak lagi mendengar tawa orang tuanya dan seringkali melihat ibunya menangis diam-diam. Ketegangan ini membuat rumah yang dulu penuh dengan cinta kini terasa dingin dan hampa. Supri, yang merasa semakin jauh dari istrinya, mulai mencari pelarian. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah, mengambil lebih banyak pekerjaan untuk menghindari pertengkaran di rumah. Namun setiap kali dia pulang, ia merasa semakin terasing dari Indah. Suatu malam setelah hari yang panjang dan melelahkan, Supri pulang ke rumah dalam keadaan yang lelah. Namun bukannya disambut dengan senyum hangat istrinya, ia justru dihadapkan pada permintaan baru dari mertuanya. Indah, yang sudah kelelahan dengan situasi ini, akhirnya meledak. Mereka berdebat-debat malam itu, dan dalam kemarahannya, Supri mengatakan sesuatu yang ia sesali seumur hidup. "Aku tidak bisa terus seperti ini, Indah. Aku lelah. Aku merasa tidak dihargai lagi di rumah ini," seru Supri. Kata-kata Supri menghantam hati Indah seperti belati. Ia merasa suaminya tidak lagi mencintainya, dan bahwa semua pengorbanan yang telah ia lakukan itu sia-sia. Malam itu mereka tidur dengan punggung saling membelakangi, dan kesunyian menyelimuti rumah mereka. Hari-hari berikutnya, Supri merasa semakin terjebak dalam perasaan yang bersalah. Ia tahu bahwa apa yang ia katakan pada Indah adalah kesalahan besar.
tetapi ia terlalu keras kepala untuk meminta maaf. Indah di sisi lain merasa hati dan kepercayaannya hancur. Ia mulai meragukan pernikahannya, dan perasaan sedih yang mendalam mulai merayap dalam dirinya. Waktu berlalu tetapi hubungan mereka tidak kunjung membaik. Supri yang dulu penuh kasih kini menjadi sosok yang dingin dan jarang berbicara. Indah yang hatinya sudah terluka mulai menjauhkan diri. Rizky yang semakin merasakan ketegangan antara kedua orang tuanya menjadi anak yang pendiam dan tertutup sekarang. Satu hari Supri pulang lebih awal dari biasanya. Rumah mereka sunyi. Tidak ada suara tawa Rizky atau langkah kaki Indah yang biasa menyambutnya. Dengan perasaan tidak nyaman, Supri mencari mereka ke seluruh rumah, tetapi tidak menemukan siapapun. Hingga akhirnya di kamar tidur ia menemukan sebuah surat yang ditinggalkan oleh Indah. Dengan berat hati, aku harus pergi, Mas. Aku tidak lagi tahu bagaimana menyelamatkan pernikahan kita, dan aku merasa bahwa kepergianku adalah yang terbaik untuk kita semua. Aku akan membawa Rizky bersamaku, karena aku tahu bahwa dia lebih membutuhkan ibunya sekarang. Semoga suatu hari nanti kita bisa menemukan jalan kembali. Tetapi untuk sekarang kita harus berpisah. Maafkan aku. Dan terima kasih untuk semua yang pernah kita lalui bersama. Surat itu membuat Supri hancur. Ia jatuh berlutut di lantai merasakan kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa semua yang ia lakukan selama ini telah menghancurkan keluarganya. Cinta yang dulu begitu kuat kini telah musnah, digantikan oleh rasa sakit dan kehilangan yang tak tergantikan. Supri menghabiskan malam itu dalam kesendirian. Merenungi semua kesalahan yang telah ia lakukan, ia tahu bahwa mungkin sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Ia harus mencari cara untuk menebus semua kesalahannya dan mendapatkan kembali cinta yang telah hilang. Minggu-minggu berlalu setelah kepergian Indah dan Rizky. Supri berusaha untuk tetap kuat. Tetapi setiap sudut rumahnya mengingatkan pada kenangan Indah yang kini terasa begitu jauh. Ia mencoba menghubungi Indah, tetapi teleponnya tidak pernah dijawab. Setiap hari Supri berharap akan ada ketukan di pintu, berharap Indah dan Rizky kembali ke rumah. Namun harapan itu perlahan-lahan mulai memudar. Supri menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Kesalahan yang ia lakukan, kata-kata yang ia ucapkan telah menghancurkan cinta yang ia miliki. Di dalam kesedihan dan kesendiriannya, Supri mulai memahami bahwa cinta bukanlah tentang memberi dan menerima, tetapi tentang saling memahami dan mendukung, bahkan dalam masa-masa tersulit. Dengan hati yang hancur, Supri mulai berjalan hari-harinya, menjalaninya dengan kesadaran bahwa ia harus hidup dengan konsekuensi dari kesalahannya itu. Ia tidak lagi mencari pelarian di luar rumah, tetapi malah menghabiskan waktu untuk merenung dan mencoba memahami di mana semua ini bermula. Meskipun penyesalan menghantui setiap langkahnya, Supri tahu bahwa ini adalah harga yang harus ia bayar untuk kesalahan yang ia telah perbuat. Bulan demi bulan berlalu dan kehidupan Supri tidak lagi sama. Ia terus bekerja tetapi semangatnya telah hilang. Di dalam hatinya ia masih merindukan Indah dan Rizky. Ia berharap suatu hari mereka akan kembali. Tetapi setiap harinya harapan itu semakin menipis. Suatu hari Supri menerima kabar yang membuat hatinya hancur lebih dalam. Indah telah menemukan kebahagiaan baru bersama seseorang yang mampu memberikan stabilitas dan cinta yang Supri tidak lagi bisa berikan. Mendengar berita itu, Supri merasa seperti ditikam dari belakang. Namun ia tahu bahwa ini adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Dengan hati yang hancur, Supri menyadari bahwa penebusan yang ia harapkan mungkin tidak akan pernah tiba. Ia harus menerima kenyataan bahwa cinta yang dulu ia miliki telah hilang selamanya, dan yang tersisa hanyalah kenangan tentang apa yang pernah ada. Kisah Supri dan Indah yang awalnya penuh cinta dan kebahagiaan perlahan berubah menjadi sebuah tragedi yang memilukan. Supri yang pada awal pernikahan begitu bangga bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, kini dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa pekerjaannya sebagai dekorator freelance mulai tak lagi dapat diandalkan. Sementara itu permintaan mertuanya semakin hari semakin menjadi beban yang tak tertanggungkan.
yang setia dan penuh pengertian selalu mendukung Supri meskipun di hatinya ia merasakan semakin terjepit di antara cinta kepada suaminya dan kewajiban terhadap orang tuanya. Setiap kali orang tuanya meminta bantuan, Indah tak mampu menolak. Terlebih ketika mereka terus mendesak dengan alasan yang membuat hatinya merasa bersalah. Suatu hari, setelah permintaan orang tuanya yang kesekian kali, Supri merasa benar-benar berada di titik terendah. Ia tak tahu lagi harus bagaimana, sementara tabungan mereka hampir habis. Ketika Indah kembali meminta uang untuk membantu orang tuanya, Supri hanya bisa terdiam. Ia memandang wajah istrinya dengan tatapan kosong, penuh rasa bersalah dan kebingungan. "Mas, ibu butuh uang untuk bayar utang lagi. Kamu ada uang kan?" tanya Indah, suaranya penuh harap namun juga terkesan mendesak. Supri menghela nafas panjang, mencoba menahan emosinya. "Indah, aku benar-benar sudah tidak punya uang lagi. Pekerjaan juga sedang tidak ada. Aku bingung harus bagaimana." Indah terdiam. Rasa khawatir dan panik mulai menyelimuti hatinya. Namun dia mencoba menenangkan suaminya. "Mas, aku tahu ini berat, tapi kita harus bantu ibu dan bapak. Mereka tidak punya siapa-siapa lagi selain kita." "Aku mengerti, Indah, tapi aku takut kita sendiri tidak bisa bertahan kalau begini terus. Aku merasa gagal sebagai suamimu. Kalau kamu seperti ini terus, aku bingung dengan situasi ini." Suara Supri terdengar lemah, penuh dengan kekesalan yang mendalam dan kebingungan. Malam itu Supri terjaga hingga larut memikirkan jalan keluar dari situasi yang kian menghimpit. Ia merasa seperti berada di ujung jurang, dengan beban yang begitu berat menekan dari segala arah. Rasa putus asa mulai merayap ke dalam hatinya. Di sisi lain pun Indah tidak bisa tidur. Ia memikirkan suaminya yang tampak semakin terpuruk, namun ia juga memikirkan orang tuanya yang semakin menua dan membutuhkan bantuan. Pikirannya dipenuhi dengan perasaan bersalah dan kebingungan. Setiap keputusan yang diambilnya terasa selalu salah, membuatnya terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Keesokan harinya seperti yang sudah diduga, Ibu Indah datang ke rumah mereka dengan wajah penuh tuntutan. "Indah, bagaimana? Kamu sudah dapat uang dari Supri kan? Ibu butuh segera." Indah menatap ibunya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia mencoba berbicara namun kata-katanya tertahan di tenggorokan. Melihat itu ibunya mulai marah. "Kenapa diam? Kamu tidak mau bantu ibu lagi dan bapakmu lagi?" Indah tak mampu menahan air matanya. "Ibu, Mas Supri sudah tidak punya uang lagi, Bu. Kami juga sedang kesulitan." Ibunya mendengus kesal lalu berbalik pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hati Indah terasa hancur. Ia merasa gagal sebagai anak sekaligus istri. "Aku gak ada uang beneran," kata Supri dengan suara parau. "Aku bingung, Indah. Aku udah mikir, pasti ada yang gak beres di kerjaan. Masa iya aku ini ditelantarkan terus menerus? Aku gak diajak lagi sama tim." Indah memandang suaminya dengan tatapan penuh kasih, namun juga khawatir. "Iya Mas, terus gimana sekarang? Apa yang bisa kita lakukan?" Supri menggeleng, wajahnya penuh dengan kebingungan. "Aku gak tahu, tapi kamu bisa jelasinlah ke ibumu besok pagi. Katanya ibu mau kesini lagi, tolonglah Indah. Jelasin kondisi kita sekarang." "Iya ada, tapi kan itu buat kehidupan kita, buat sekolah Rizky, buat rumah, buat makan. Aku juga mau nyari bos baru biar aku bisa gabung lagi sama tim yang bagus, biar aku diajak kerja lagi." Indah mengangguk perlahan, hatinya pun berat. "Iya Mas, aku ngerti.
Aku akan ngomong sama ibu, tapi aku juga gak enak, Mas. Keesokan harinya seperti yang sudah diduga, Ibu Indah datang lagi, wajahnya penuh dengan tuntutan yang tak tertahan. Suamimu sudah ngasih uang belum? Tanyanya dengan nada tajam. Indah mencoba menenangkan ibunya. Mas Supri lagi tidur, Bu. Semalam saya sudah ngomong sama Mas Supri. Ibu, kalau ngomong gak usah kenceng-kenceng, Bu. Aku gak enak sama Mas Supri. Ibu Indah mendengus dengan marah. Kamu kok jadi kayak gitu? Belain suami kamu terus-menerus, malah gak mikirin kondisi ibu. Kamu tahu kan kondisi ibu gimana? Bapakmu udah pensiun. Ibu ini gak ada yang ngasih uang. Indah terisak mencoba menahan air mata. Iya, Bu. Tapi kata Mas Supri untuk saat ini Mas Supri belum bisa, Bu. Ibunya menghela nafas panjang. Wajahnya penuh kekecewaan. Ya wes, cukup. Ibu sudah tahu jawabannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ibunya berbalik pergi meninggalkan rumah Indah dengan perasaan berat. Setelah ibunya pergi, Indah mengambil Supri yang sedang duduk termenung di ruang tamu. Mas, aku sudah jelasin keadaan kita ke ibu. Aku jelasin kenapa Mas gak bisa ngasih uang sekarang, katanya dengan suara pelan. Supri hanya mengangguk, wajahnya pun tampak kosong. Aku sebenarnya gak enak, Indah. Biasanya selalu ada. Ini tiba-tiba kok gak ada, aku merasa gagal. Indah menggenggam tangan Supri, berusaha memberikan dukungan. Udah gak apa-apa, Mas. Yang penting sekarang kamu cari kerjaan lain. Apapun itu, aku yakin kita bisa lewati ini semua, Mas. Supri menatap istrinya dengan mata yang berkaca-kaca. Iya, aku gak akan tinggal diam. Aku akan nyoba freelance lain. Hari-hari berikutnya Supri mencoba mencari pekerjaan lain, mengambil pekerjaan freelance apapun yang bisa ia temukan. Namun tidak ada yang bisa menandingi penghasilan yang dulu ia dapatkan dari dekorasi event besar. Setiap pekerjaan yang diterima hanya menghasilkan sedikit uang, jauh dari kata cukup untuk menutupi kebutuhan rumah tangga mereka. Supri semakin terpuruk. Setiap malam ia duduk termenung memikirkan bagaimana nasib keluarganya. Rasa malu, kecewa, dan putus asa bercampur menjadi satu. Ia merasa seperti pria yang tidak berguna, yang tak mampu memberikan apa-apa untuk keluarganya. Indah, meskipun hatinya juga terluka, ia tetap berusaha kuat. Ia melihat suaminya semakin tenggelam dalam kesedihan, dan itu menghancurkan hatinya. Setiap malam ia berdoa berharap ada keajaiban yang bisa membawa kembali kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Namun nasib sepertinya belum berpihak pada mereka. Suatu hari saat Supri tengah bekerja, ia menerima kabar bahwa pekerjaan terakhir yang diharapkannya gagal. Supri merasa dunia seluruh runtuh. Seketika ia berjalan pulang dengan langkah berat, tidak tahu bagaimana caranya menghadapi Indah. Ketika sampai di rumah, Supri melihat Indah sedang memasak di dapur. Ia berdiri di ambang pintu menatap istrinya yang sibuk dengan kesibukan kecil, mencoba menutupi kekosongan dalam hidup mereka. Indah, panggil Supri dengan suara bergetar. Indah menoleh tersenyum kecil meskipun ia bisa melihat ada sesuatu yang salah dari tatapan Supri. Mas, ada apa? Aku gak berhasil, Indah. Pekerjaan yang terakhir ini gagal, kata Supri suaranya pecah. Indah mendekat memeluk Supri dengan erat. Gak apa-apa, Mas. Kita akan cari jalan lain. Kita masih punya satu sama lain. Tapi dalam pelukan itu, Supri hanya bisa merasakan betapa hancur hatinya. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis meratapi nasibnya yang seolah tak pernah berpihak. Indah juga tak bisa lagi menahan tangisnya. Mereka menangis bersama, merasakan beban yang begitu berat menghimpit mereka, namun tetap berusaha bertahan demi cinta yang mereka miliki. Malam itu mereka tidur dengan hati yang sangat berat.
memeluk harapan yang semakin pudar meski cinta mereka begitu kuat. Cobaan yang datang bertubi-tubi telah mengguncang fondasi rumah tangga mereka. Dan dalam keheningan malam, Indah hanya bisa berdoa agar Tuhan memberi mereka kekuatan untuk menghadapi hari esok yang penuh ketidakpastian. Hari-hari Supri semakin berat dan penuh dengan kebingungan. Setelah ditinggalkan oleh timnya yang lama, Supri mencoba bergabung dengan tim dekorasi lain, berharap dapat kembali bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak. Namun setiap kali ia mencoba mendekati tim-tim lain, jawabannya selalu sama. "Maaf ya Supri, tapi tim kami sudah penuh," kata salah satu pimpinan tim saat Supri datang untuk menawarkan bantuannya. Supri hanya bisa tersenyum pahit. "Oh, ya gak apa-apa, makasih ya." Setelah beberapa kali mencoba dan selalu mendapatkan penolakan, Supri mulai merasa bahwa dunia sudah tidak berpihak padanya lagi. Ia bingung harus berbuat apa, uang semakin menipis dan beban di pundaknya semakin berat. Beberapa hari kemudian ibunya Indah datang lagi ke rumah mereka. Kali ini wajahnya terlihat lebih serius daripada biasanya. Indah menyambut ibunya di ruang tamu, sementara Supri sedang berada di kamar, terlelap setelah malam yang panjang mencari peluang kerja baru. "Maaf ya Indah, ibu datang ke sini mau ngomong sesuatu yang penting sama kamu," kata ibunya dengan suara pelan namun tegas. Indah merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Apalagi Bu? Mas Supri udah tahu kalau keadaannya lagi sulit, tapi kita belum ada uang." Ibunya menghela nafas panjang. "Ibu pinjam uang dari pinjaman online dah. Ibu pinjam atas nama adikmu." Indah terkejut, wajahnya berubah pucat. "Bu, pinjaman online? Tapi bunganya kan besar Bu. Gimana cara kita ngembaliinnya? Itu bisa bikin kita tambah terlilit hutang." Ibunya menggeleng dengan tegas. "Ibu gak mau tahu? Ibu butuh uang buat buka warung, buat usaha. Semakin hari semakin sulit dah. Nyari uang susah. Jadi ibu ambil jalan ini." Indah terdiam merasa kebingungan dengan tekanan yang semakin besar. Setelah ibunya pulang, Indah mendekati Supri yang baru saja bangun dari tidurnya. "Mas," panggil Indah pelan. Supri menatap istrinya melihat kekhawatiran di matanya. "Ada apa?" Ibu pinjam uang dari pinjaman online Mas, lewat atas nama adikku," kata Indah suaranya bergetar. "Dan kita harus mikirin gimana cara ngembaliin uang itu Mas. Bunganya besar." Supri terdiam merenungkan situasi yang semakin rumit. "Aduh, itu pasti ada jatuh temponya Nda. Kalau gak segera dilunasi, bunganya bisa makin besar." Indah mengangguk. "Iya Mas, aku juga bingung. Tabungan yang selama ini kamu kasih ke aku sekarang juga udah habis." Supri menarik nafas dalam-dalam mencoba menenangkan diri. "Ya ampun, ini semakin sulit saja sih." Hari-hari berlalu dan Supri merasa semakin terdesak. Daripada tidak ada pemasukan sama sekali, Supri memutuskan untuk mendaftar sebagai tukang ojek online. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, tapi Supri tahu dia harus berbuat sesuatu untuk keluarganya. "Ndah, gak apa-apa kan kalau aku jadi tukang ojek online?" tanya Supri dengan ragu. Indah menatap suaminya dengan penuh pengertian. "Enggak Mas, aku gak malu. Yang penting kita bisa dapat penghasilan." Supri tersenyum lemah, merasa lega karena mendapat dukungan dari istrinya. "Ya udah, aku akan cari uang lewat ojek online. Berapapun penghasilannya akan aku kasih ke kamu untuk dikumpulin. Sebagian bisa kita pakai buat ngangsur utang ibu." Meskipun Indah tahu penghasilan dari ojek online tidak akan sebesar penghasilan Supri yang dulu, dia tetap bersyukur suaminya mau berusaha. "Iya Mas, aku senang kok kamu sudah berusaha. Itu yang paling penting." Namun dunia ojek online bukanlah dunia yang mudah. Supri harus bersabar menunggu penumpang, menghabiskan waktu berjam-jam di jalan, berharap pada orderan yang masuk. Kadang-kadang orderan tidak datang sama sekali.
dan Supri hanya bisa pulang dengan tangan yang hampa. Hari demi hari Supri merasakan betapa beratnya perjuangan sebagai tukang ojek online. Ia harus menghadapi cuaca yang tidak menentu, jalan yang penuh dengan kemacetan, dan kadang-kadang pelanggan yang tidak sabar atau marah tanpa alasan yang jelas. Tapi meskipun sulit, Supri tidak bisa menyerah. Setiap malam, meskipun lelah, ia tetap pulang ke rumah dengan senyuman, menyerahkan semua penghasilannya kepada Indah. Indah meskipun hatinya teriris melihat suaminya harus bekerja sekeras itu, tetap memberikan semangat dan dukungan. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah masa sulit, tapi mereka yakin bisa melaluinya bersama. Namun cobaan belum berhenti di situ. Suatu malam ketika Supri sedang beristirahat setelah hari yang panjang, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Indah yang membukanya dan mendapati sekelompok orang datang menagih hutang pinjaman online yang diambil ibunya. "Maaf Bu, tapi hutang ini sudah jatuh tempo dan bunganya terus berjalan. Kalau tidak segera dilunasi, kami akan mengambil tindakan hukum," kata salah satu dari mereka dengan nada dingin. Indah terkejut dan panik. Tapi kami belum ada uang untuk melunasinya sekarang. Tolong beri kami waktu." Namun penagih itu tidak peduli. "Kami butuh jaminan kalau tidak ada uang, atau kami akan melaporkan ini ke pihak berwajib." Indah berbalik memandang Supri dengan tatapan penuh keputusasaan. Supri tahu dia harus bertindak cepat. Meskipun lelah dan merasa beban hidup semakin berat, Supri tidak ingin menyerah. Dia menatap mata Indah, berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menemukan jalan keluar apapun yang terjadi. Tapi bagaimanapun waktu terus berjalan dan mereka harus segera menemukan solusi sebelum segalanya semakin memburuk. Dengan tekad yang semakin kuat, Supri mulai mencari cara lain untuk mendapatkan uang tambahan. Sementara Indah berdoa agar Tuhan memberikan mereka jalan keluar dari kesulitan yang seolah tak pernah berakhir. Supri menghela nafas panjang saat ia duduk di tepi ranjang mengingat semua yang telah mereka lalui. "Saya sudah pernah ngalamin ini sebelumnya," bisiknya pada dirinya sendiri. Situasi keuangan mereka semakin rumit dan tagihan dari pinjaman online yang diambil ibunya sedang mendekati jatuh tempo. Supri tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain mencari cara untuk melunasinya. "Mas," panggil Indah dari ruang tamu. Suaranya terdengar lelah dan penuh kekhawatiran. Supri segera menghampirinya, mencoba menyembunyikan rasa cemas yang makin mendalam. "Mas, ini gimana? Jatuh temponya udah dekat. Apa kita punya uang untuk melunasi utang ibu?" tanya Indah, matanya pun berkaca-kaca. Supri mencoba menenangkan istrinya. "Tenang dah. Aku udah ngambil pinjaman online lagi buat nutupin utang ibu." Indah tercengang mendengar kata-kata suaminya. "Mas, kamu juga pinjaman online? Lah terus gimana kita nanti, Mas? Ini kayak gali lubang tutup lubang dong." Supri mengangguk pelan, tahu betul bahwa mereka sedang berada dalam lingkaran setan yang sulit diputus. "Iya Indah, kita butuh uang buat hidup. Aku gak tahu harus gimana lagi." Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Indah semakin sering sakit. Kepalanya pusing memikirkan keluarga dan utang yang semakin menumpuk. Indah menjadi tumpuan semua beban. Meskipun seharusnya ada kakak-kakaknya yang bisa membantu, namun setiap kali ada masalah, ibunya selalu datang mencarinya. Seakan-akan semua tanggung jawab ditumpukan pada dirinya. Pada suatu hari saat rasa pusing dan sakit yang dialami Indah semakin menjadi-jadi, Supri memutuskan untuk membawa istrinya ke dokter. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter memberinya kabar yang mengejutkan. "Bu Indah, selamat, Anda sedang hamil," kata dokter dengan senyuman. Indah terdiam antara senang dan khawatir. Supri yang berada di sampingnya meski lelah tersenyum bahagia. "Berarti kita bakal dapat rezeki lagi, Indah," ucap Supri dengan penuh harapan. "Iya Mas, tapi kondisi kita lagi seperti ini," balas Indah, suaranya lembut namun penuh dengan kecemasan. Supri menggenggam tangan istrinya erat-erat. "Gak apa-apa Indah. Ini adalah rezeki kita. Anak adalah berkah. Aku akan terus berjuang apapun yang terjadi." Namun kebahagiaan mereka hanya berlangsung singkat. Tekanan dan beban yang terus-menerus diberikan oleh ibunya membuat kesehatan Indah semakin memburuk.
Ibunya masih sering datang meminta uang atau meminjam sejumlah besar untuk kebutuhan yang tak pernah jelas. "Dah, ibu butuh beberapa ratus ribu lagi, ada nggak? Pinjam dulu ya." Indah yang sedang hamil dalam kondisi lemah merasa semakin tertekan. "Bu, aku lagi hamil anak kedua, Bu," ucapnya pelan, berharap ibunya bisa sedikit mengerti. Namun bukannya mendengar kabar itu dengan bahagia, ibunya malah merespon dengan dingin. "Aduh, kehidupan kalian ini masih sulit kok pakai hamil-hamil segala. Coba bayangin buat apa nambah anak kalau kalian sendiri aja susah." Kata-kata ibunya itu menghantam hati Indah seperti palu. Seharusnya berita kehamilan ini menjadi kabar bahagia, tapi malah menjadi beban tambahan. Indah merasa semakin terpuruk. Seorang mertua seharusnya bersyukur dan bahagia mendengar cucunya akan lahir. Namun yang didapatkannya adalah komentar pedas yang menyudutkan. Supri yang mendengar percakapan itu tidak bisa menahan kemarahannya, tapi dia tahu membalas ibunya hanya akan membuat situasi semakin buruk. Supri memilih untuk memeluk Indah, memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan istrinya. "Dah, kita hadapi ini bareng-bareng. Aku tahu ini gak mudah, tapi kita bisa," bisik Supri di telinga Indah mencoba menguatkan hati istrinya. Indah hanya bisa mengangguk, air matanya mengalir di pipi. Tekanan yang dirasakannya terlalu besar. Namun dalam pelukan Supri dia merasa ada kekuatan untuk terus melangkah. Meskipun badai masalah terus mengguncang, mereka berdua tahu bahwa kebersamaan mereka adalah kunci untuk bertahan dan melewati semua rintangan. Akhirnya, setelah sekian lama memendam perasaan, Indah memberanikan diri untuk berbicara kepada ibunya. Suaranya bergetar namun ada kekuatan di dalamnya. "Bu, ini semua terjadi hanya gara-gara gaya hidup ibu," katanya mencoba untuk tetap tenang. Ibunya yang sedang duduk di ruang tamu dengan wajah masa menatapnya dengan tajam. "Apa maksudmu, Dah? Kamu bilang kalau ibu yang salah. Kamu bilang kalau ibu ini boros begitu?" Indah menghela nafas panjang sebelum melanjutkan. Ibu setiap kali tetangga beli sesuatu, ibu selalu merasa gak mau kalah. Kalau mereka beli barang, ibu juga harus beli yang sama atau bahkan yang lebih mahal. Apa ibu mau kita jadi bangkrut hanya karena harus mengikuti gaya hidup orang lain? Ibunya tidak terima. "Kamu mau ibumu ini paling miskin di kampung? Kamu senang lihat ibumu dianggap rendah sama tetangga-tetangga? Ibu ini punya harga diri, Dah. Gak mau dipandang sebelah mata." "Ibu, harga diri bukan diukur dari seberapa banyak barang yang kita punya. Kita harus realistis, Bu. Kita gak punya cukup uang untuk hidup seperti itu." Indah mencoba menjelaskan, tapi ibunya tampak semakin marah. Pertengkaran mereka semakin sering terjadi. Karakter keras kepala ibunya yang selalu ingin tampak lebih dari orang lain membuat Indah merasa tertekan. Supri yang diingatkan oleh dokter untuk tidak memberitahukan kabar buruk atau berat kepada Indah mencoba menjaga istrinya agar tetap tenang. Namun setiap kali ibunya datang dengan masalah baru, kondisi kesehatan Indah semakin buruk. Lingkungan tempat tinggal mereka pun tak banyak membantu. Tetangga-tetangga mulai membicarakan kehidupan Supri yang kini bekerja sebagai tukang ojek online. Bisikan-bisikan tentang kesulitan finansial mereka semakin menyebar, dan Indah yang mendengarnya menjadi semakin terpuruk. Rasa pusing yang terus-menerus mengantuinya membuatnya harus bolak-balik ke dokter. Kondisinya semakin lemah dan Supri hanya bisa menatap dengan penuh rasa bersalah. Dokter akhirnya memberi peringatan keras kepada Supri. "Pak Supri, tolong jangan pernah sekalipun memberi kabar buruk atau berat kepada istri Anda lagi. Ini sangat mempengaruhi kesehatannya. Dan lebih parahnya, ini bisa membahayakan bayi dalam kandungannya." Supri mengangguk. Bingung dan putus asa, dia tahu di dalam tubuh istrinya ada 2 nyawa yang harus dia jaga. Tapi tekanan dari berbagai arah membuatnya merasa terjepit. Waktu berjalan dan kondisi Indah semakin hari semakin memburuk. Setiap pemeriksaan di dokter menunjukkan bahwa kesehatan Indah terus menurun. Dokter terus mewanti-wanti agar Indah mendapat istirahat yang cukup dan tidak mendengar kabar buruk lagi. Namun ibunya seolah tidak peduli. Lagi-lagi ibunya datang dengan masalah baru. "Dah, setoran pinjol ibu udah jatuh tempo. Kamu ada uang gak?" Ibunya terus meminta uang tanpa memikirkan kondisi putrinya yang semakin lemah. Tidak hanya ibunya yang dikejar-kejar oleh pinjaman online, tapi Supri juga.
Pinjaman yang diajukan untuk menutup hutangnya ibunya kini menjadi beban yang mengantuinya. Setiap hari ada saja telepon atau pesan dari penagih hutang yang menambah tekanan pada dirinya. Supri tahu dia harus menjaga Indah dan anaknya, tapi bagaimana caranya jika dia sendiri berada di ujung tanduk? Dengan semua beban yang terus bertambah, Supri hanya bisa berharap agar mereka bisa bertahan melewati cobaan ini. Namun hari demi hari semakin jelas bahwa beban ini terlalu berat untuk dipikul sendirian. Begitu juga Supri yang kini terjebak dalam lingkaran pinjaman online demi biaya berobat dan kontrol kesehatan Indah. Tagihan yang semakin membengkak membuat kepala Supri pusing 7 keliling. Setiap hari ia berada dalam dilema besar. Saat mengaktifkan ponselnya, serbuan notifikasi tagihan langsung memenuhi layar. Namun jika ponsel dimatikan, Supri tidak bisa menerima orderan untuk mengojek. Satu-satunya sumber penghasilan yang bisa diandalkannya dalam keadaan seperti ini. Supri benar-benar merasa serba salah. Pernah suatu ketika Supri sedang membawa penumpang, telepon dari penagih hutang pun masuk bertubi-tubi. "Mas, bisa fokus gak sih?" tegur penumpangnya yang sudah kesal. "Lihat map mas, jangan urusin handphone terus. Saya buru-buru, tolong cepat ya." Supri mencoba untuk tenang, tapi dalam hatinya kepanikan mulai merayap. Konsentrasinya terpecah antara mendengarkan penumpang, memikirkan tagihan yang terus bertambah, dan mencoba mengikuti arah di aplikasi peta. Berkali-kali dia salah belok atau terlambat memberikan instruksi kepada penumpang. Penumpangnya semakin tidak sabar. "Mas, saya bisa laporin ini ke kantor loh." "Biar mas kena suspend. Ini gak bisa dibiarkan." "Bu, tolong bu, jangan bu, saya mohon. Maafkan saya." Supri memohon dengan suara yang bergetar, berusaha untuk tetap tenang di tengah badai masalah yang menghantamnya dari segala arah. Namun kejadian seperti ini semakin sering terjadi, membuat Supri semakin sulit untuk fokus pada pekerjaannya. Tidak jarang penumpang meminta untuk diturunkan di tengah jalan, kesal karena Supri sering salah arah atau mengabaikan peta. Setiap kali Supri selesai bekerja, tubuhnya terasa remuk. Bukan hanya fisiknya yang lelah, tapi juga pikirannya yang sudah dipenuhi kecemasan. Setiap detik terasa berat dan rasa bersalah terhadap Indah terus mengantuinya. Bagaimana bisa dia menjaga kesehatan istri dan anaknya jika dirinya sendiri berada di ambang kehancuran? Saat pemeriksaan berikutnya di dokter, Supri mendengar kabar yang lebih mengkhawatirkan. Dokter memperingatkan, "Pak Supri, saya sarankan untuk bersiap. Saat lahiran nanti kondisi istri Anda memerlukan penanganan khusus di rumah sakit. Kandungannya lemah, dan saya khawatir ini bisa berdampak buruk pada keselamatan ibu dan bayi." Kabar itu membuat Supri semakin terpukul. Bayangan kehilangan istri dan anaknya melintas di benaknya. Bagaimana jika ia tidak mampu menyediakan biaya yang dibutuhkan? Bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk? Kekhawatiran demi kekhawatiran terus menghantam Supri, menambah beban pikiran yang sudah terlalu berat. Di tengah semua ini, Supri merasa terjepit di antara tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah, dan tekanan hidup yang seolah tak memberi ruang untuk bernafas. "Iya Pak Dokter, berarti saya harus ke rumah sakit nanti ya?" Supri bertanya dengan suara bergetar, mencoba menelan kenyataan yang semakin berat menimpanya. Dokter mengangguk pelan dengan wajah penuh keprihatinan. "Iya Pak Supri, persiapkan semuanya, terutama mental dan finansial." Setelah meninggalkan ruangan dokter, pikiran Supri berputar tak karuan. Ya ampun, aku dapat uang dari mana? Aku harus bagaimana lagi ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantam batinnya. Tanpa ada jawaban yang bisa meredakan ketakutannya, dalam kebingungan ponselnya berdering. Itu Indah. Suaranya terdengar lemah di seberang telepon. "Mas, aku kok... Kamu bisa pulang gak? Mas, tolong pulang sekarang ya." Tanpa berpikir panjang, Supri segera memutar balik sepeda motornya, mengabaikan orderan yang masuk dan segala tagihan yang menunggu. Begitu sampai di rumah, ia disambut oleh pemandangan yang membuat hatinya semakin teriris. Indah terbaring lemah, tubuhnya panas, sementara Rizky menangis di sudut ruangan. "Bapak ibu sakit pak. Bapak di rumah aja pak, tolong." Supri merasakan kesedihan yang mendalam merasuk ke dalam hatinya. Ia memeluk Rizky dengan erat, mencoba menenangkan anaknya sementara pikirannya terus berkecamuk.
Bagaimana aku bisa berada di rumah saja? Aku butuh uang. Banyak uang untuk biaya di rumah sakit untuk bertahan hidup. Dalam keadaan yang serba terjepit itu, Supri teringat masa-masa sulit yang pernah ia lalui. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Oh ya, ini sepertinya cerita bakal panjang ini. Ini menggambarkan kayak kisah-kisah yang sering terjadi di kota-kota sana ya. Kayak kisah nyata yang sering dialami warga-warga plus 62 kayaknya sih. Tapi kurang lebih kayak ginilah masalah keluarga, tentang finansial. Dan wah, ini cukup memprihatinkan sih. Dan tentunya nantikan kelanjutannya di part berikutnya yang akan diupload setelah video ini tayang. Tentunya hari ini juga akan langsung diupload. Oke, seperti itu saja. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you.